Saya Linda Tumundo, inilah kesaksianku. Dalam perjalanan kehidupan saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan memiliki seorang suami dan 2 orang anak. Pada beberapa tahun yang lalu, di tahun 2018, saya, suami, dan anak yang kedua saya, kami datang ke Yogyakarta untuk menghantarkan anak kami untuk mengikuti pertandingan bulu tangkis seluruh Indonesia, yaitu pada anak saya itu pada waktu itu usianya 12 tahun. Beberapa waktu kami ada di sini, hati kami tertarik untuk tinggal di sini. Selama 1 minggu kami melihat situasi, suasana kota Yogyakarta yang sungguh sangat indah, orang-orangnya sungguh sangat ramah. Dan di situ timbul di dalam hati kami untuk kami tinggal di sini. 1 minggu berjalan, kami menikmati suasana, kami mendatangi tempat-tempat yang daerah wisata, di mana kekeratonan ada di sini, dan kami mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Setelah kami pulang ke tempat asal kami di Jayapura, kami berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kami tinggal menetap di kota Yogyakarta. Sebagai manusia, kami hanya melihat kota Yogyakarta dari pandangan manusia. Kami melihat harga-harga di kota Yogyakarta sangat murah, makanan-makanannya enak, tetapi murah tapi bukan murahan. Dan itulah yang menarik kami untuk kami ingin kembali ke kota Yogyakarta. Berjalan 1 tahun, anak kami yang kedua ini lulus dari tingkat SD-nya. Dan kami bersepakat untuk kami tinggal di kota Yogyakarta. Sesampainya kami di kota Yogyakarta, kami sangat bahagia sekali. Dan kami mencari sekolah untuk anak kami. Dan dia mendapatkan sekolah di depan universitas ternama, yaitu UGM. Dia bersekolah di sana dan kami mencari tempat tinggal yang baik, yang menurut kami baik. Selama 1 bulan kami tinggal in the cost dan sambil mencari-cari rumah. Pada pemikiran kami bahwa di kota Yogyakarta ini, uang 5.000 perak itu sangat berharga. Sehingga pikiran kami, harga rumah di Jogja ini juga pasti murah. Sebagaimana dengan harga nasi kucing yang murah, pandangan kami bahwa rumah itu juga pasti murah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Tetapi berjalan waktu, kami berjalan mencari tempat, melihat-lihat perumahan-perumahan. Di situ membuat hati kami tercengang dan merasa tidak masuk akal. Kenapa? Karena berbeda dengan makanan sangat terjangkau bagi kami. Tetapi untuk memiliki rumah sepertinya agak sulit. Tidak sesuai dengan cara pandang kami pada awal kami datang di Yogyakarta. Berjalan waktu kami berdoa kepada Tuhan. Kami meminta, Tuhan, kalau Tuhan yang mengirim kami ada di kota Jogja ini, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberkati kami, dan Tuhan akan menuntun kami, bahkan Tuhan akan menyediakan apa yang kami butuhkan. Memang pada awalnya sebelum kami
mengambil keputusan untuk tinggal di Jogja, dari anak-anak kami masih kecil, kami sudah mulai menabung untuk membeli fasilitas atau membeli rumah, baik di Jakarta ataupun di salah satu kota yang ada di bagian timur. Kami mengambil rumah itu dengan satu tujuan, bahwa anak-anak kami akan kuliah di daerah itu. Karena kita tahu bersama bahwa pendidikan di bagian timur, yaitu di Jayapura, persisnya di Jayapura, masih belum seperti di bagian barat, yaitu di daerah Jawa ini. Sehingga kami suami istri sepakat untuk mengalokasikan dana kami, menabung dari mereka masih kecil, dan kami membeli suatu rumah yang ada di Jakarta untuk pada waktunya mereka besar, mereka akan tinggal di rumah itu dan mereka akan menempuh pendidikan, dan kami bisa bersama-sama dengan mereka. Tetapi di tahun 2018 itu mengubah cara pandang kami, mengubah tujuan kami. Kami tidak lagi bertujuan untuk ke Jakarta atau bahkan ke salah satu daerah di bagian timur. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kami tertarik dengan kota Yogyakarta ini. Beberapa bulan berjalan di kota Jogja, kami melihat rumah yang sangat mahal, perumahan yang begitu mahal, bahkan sampai menembus miliar, dan itu membuat kami tercengang. Tidak mudah ternyata. Kami datang di Jayapura, dari Jayapura ke Jogja dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bergembira. Tetapi setelah kami datang di tempat ini, di kota Yogyakarta ini, semua berubah. Di tahun 2019, dunia digemparkan dengan COVID. Dan kami juga ikut terpuruk juga dalam masa yang sangat panjang itu, di mana yang kami sudah pikirkan bahwa kami ke Jogja, kami memiliki rumah, kami tenang, kami damai, anak-anak bisa sekolah, kuliah, dan melayani Tuhan. Dan semua itu sepertinya hanyalah sesuatu hal yang hambar menurut kami. Kenapa? Karena apa yang kami bayangkan pada waktu itu tidak kami alami. Dengan adanya COVID, semua berubah. Semua tatanan yang ada di dunia ini berubah. Semua harus mengikuti protokol kesehatan. Di sisi lain, kami harus menyekolahkan 2 anak-anak kami. Memang sangat berat kami melewati masa-masa itu. Awalnya ekspektasi kami yang sangat tinggi bahwa kami di Yogyakarta, kami pasti mendapatkan rumah di perumahan yang mewah, kami mendapatkan fasilitas dengan tabungan yang kami miliki. Tetapi pada masa COVID-19 itu semua musnah, itu semua tidak kami alami. Karena uang yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit, yang kami simpan di salah satu asuransi pemerintah, di sana terjadi trouble. Dan di situ membuat kami hampir merasa seperti ada gunung yang roboh di depan kami. Kami tidak bisa berpikir apalagi karena pada masa itu anak kami yang pertama harus masuk kuliah. Dan di sisi lain kami harus mengontrak rumah di salah satu daerah di kota Yogyakarta ini. Secara manusia kami sangat terpukul karena kami sudah memiliki ekspektasi yang tinggi.
Tetapi firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku. Itulah kata firman Tuhan. Dan itulah yang senantiasa meneguhkan iman saya dan suami. Di tengah gejolak COVID-19, orang tidak bisa bertemu satu sama lain. Keuangan atau bahkan ekonomi Indonesia sempat terganggu dan kami juga mengalami hal itu. Tetapi di situ dengan kekuatan firman Tuhan yang meneguhkan kami bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku dan rancanganku bukanlah rancanganmu. Itulah yang meneguhkan iman kami, dan pada masa COVID-19 kami masuk dalam padang gurun kehidupan. Yang dimana pada waktu kami ada di Jayapura, masalah ekonomi tidak ada masalah buat kami. Cita-cita kami, tujuan kami, rencana-rencana kami buat di Jayapura. Tetapi setelah kami tiba di kota Yogyakarta, semuanya itu hancur lebur. Tetapi orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, akan mendapatkan kekuatan baru. Dan itu yang kami rasakan. Kami harus melewati masa-masa sulit. Tapi ternyata padang gurun kehidupan itu tidak selamanya tidak ada air. Di padang gurun kehidupan Tuhan memelihara kami. Anak kami masuk kuliah, anak yang pertama masuk kuliah, anak yang kedua tanpa kami rencanakan, tiba-tiba dipanggil oleh perusahaan jarum, yaitu yang mengambil anak-anak berbakat di bidang olahraga, tepatnya olahraga bulu tangkis. Disitulah membuat saya dan suami saya mengalami Tuhan. Kami mengalami Tuhan dalam padang gurun kehidupan. Kalau dulunya kami di Jayapura, kalau soal makan, minum, apapun itu, kebutuhan jasmani kami dicukupkan. Tetapi pada saat Tuhan izinkan kami ada di padang gurun kehidupan, kami belajar bahwa berkat abadi, pelajaran yang luar biasa yang kami dapatkan dalam padang gurun kehidupan. Bagaimana kami harus belajar mengeluarkan pikiran-pikiran manusia kami, dan kami menaruh Kristus di dalam pikiran dan perasaan kami. Tahun-tahun yang berat buat kami, menganggap bisa memiliki, memegang uang, dan bisa membeli fasilitas yang telah kami rencanakan, dan semuanya itu hancur lebur. Secara manusia, kami bisa depresi, bahkan saya sempat mengalami GERD, kecemasan, untuk tidur agak sulit. Tetapi Tuhan mengangkat kami. Kami mengalami berkat abadi. Kami mengalami perubahan hidup. Memang kami sudah melayani Tuhan. Tetapi secara pribadi, Tuhan menginginkan karakter kami dipulihkan Tuhan. Karakter kami diubahkan oleh Tuhan. Dan di masa COVID itulah waktu yang terbaik
yang Tuhan nyatakan bagi saya pribadi, suami dan anak-anak saya. Bagaimana kami melatih diri kami untuk bisa bersyukur di saat situasi yang sulit. Bagaimana kami harus bersyukur, menerima dengan lapang dada dengan kondisi yang kami alami pada saat itu. Setiap hari kami belajar firman Tuhan. Anak saya masih di Jarum dan anak saya yang satu masih di asrama. Hanya kami berdua yang saling meneguhkan. Setiap pagi kami berdoa, kami saling sharing bersama. Dan di situ ada kekuatan yang luar biasa yang kami dapatkan dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya kebahagiaan sejati, berkat abadi, bukan ditentukan dan dilihat dari apa yang kita miliki. Tetapi di saat kita menghadirkan Tuhan di masa-masa sulit itu. Saya bersyukur. Sehingga saya mau katakan bahwa COVID itu adalah areal wilayah Tuhan untuk membawa kami kepada sekolah kehidupan. Mungkin saya dulu bisa sekolah teologi, bisa sekolah Alkitab, tapi sekolah kehidupan saya belum alami. Dan pada masa COVID itu, sekolah kehidupan itulah yang saya alami. Berjalan waktu, uang yang sesungguhnya harus kami miliki untuk kami membeli fasilitas, tempat tinggal, ataupun kendaraan, itu tidak kami alami. Tetapi hati kami penuh ucapan syukur. Pembelaan Tuhan banyak terjadi dalam hidup kami. Bahkan dengan hal sekecil apapun, Tuhan mendengar kami. Di masa sulit itu, mungkin orang lain tidak bisa memberi. Di masa sulit itu, kami belajar memberi. Tuhan menggerakkan hati kami bahwa apa yang diizinkan Tuhan itu adalah berkat abadi. Dan berkat yang kamu miliki saat ini, Tuhan ajar untuk berbagi. Saya mengingat seorang janda yang ada di Alkitab. Dia memberikan apa yang menjadi miliknya. Dan pada masa COVID itu, Tuhan mengajar saya untuk melakukan itu. Saya tukar uang saya kecil-kecil, dan saya muter, saya katakan, Tuhan, kepada siapa saya akan bagikan uang ini. Padahal kami juga dalam kondisi keuangan yang tidak stabil. Tapi di situ Tuhan ajar saya. Dan saya naik motor, saya keliling. Di setiap lampu merah, Tuhan menggerakkan hati saya memberi kepada orang itu. Saya keliling kota Yogyakarta. Saya minta petunjuk Tuhan, apa yang Tuhan mau, siapa yang Tuhan inginkan untuk saya berbagi dengan nilai uang yang kecil ini. Tapi saya percaya, nilai uang yang kecil itu buat saya kecil, tetapi bagi orang yang menerima itu, dia sangat mengucap syukur, dia sangat berterima kasih, karena dari uang itu dia bisa makan dalam sehari. Itu yang Tuhan ajarkan bagi saya. Yang Tuhan ajarkan buat saya. Memberi bukan karena dari kelimpahanmu, memberi tetapi dari kekuranganmu. Dan itu saya merasakan ada damai sejahtera. Itu yang saya rasakan ada sukacita. Berbeda dengan saat saya memberi dengan kelimpahan saya. Berbeda dengan saya memberi di saat saya sulit juga. Dan itu terjadi pada masa COVID itu. Itulah berkat abadi yang saya terima dari Tuhan. Berjalan waktu,
Saya melayani Tuhan di satu gereja. Dan sampai pada satu ketika kami menetapkan diri kami, melihat tabungan kami, apakah kami bisa. Kami terus berdoa, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kami putar seluruh Yogyakarta, Sleman, Bantul. Kami mengelilinginya, mencari rumah ataupun mencari tanah. Perjuangan tidak semudah seperti yang saya saksikan. Menjalani itu sangat sulit, sangat berat. Tetapi setiap hari saya dan teman-teman membantu saya untuk mencarikan rumah, bahkan mencarikan tanah. Dan akhirnya pada satu ketika 2 tahun yang lalu, dengan hati yang hancur, di malam hari saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin memiliki rumah. Di jam doa saya itu, hanya itu yang saya doakan. Saya pujian, penyembahan. Karena mungkin merasa lelah, saya mencari rumah yang sesuai dengan tabungan kami. Tapi kami tidak menemukan itu. Tapi di malam itu, saya selesai pujian penyembahan. Dan saya berkata satu kalimat itu, Tuhan, saya ingin memiliki rumah. Yang lain, teman saya yang lain sudah memiliki. Saya belum, Tuhan. Saya sangat mengingat kata-kata itu. Setelah saya mengungkapkan semuanya itu, hati saya lega. Hati saya tenang. Dan pada 2 minggu ke depan, saya juga tetap mencari rumah itu. Saya melihat di FB, saya melihat di Instagram, saya melihat di tempat-tempat yang lain, dengan teman-teman yang lain. Dan saya mendapatkan info, ada rumah yang dijual dengan harga 750 juta. Saya bilang, oh saya bisa beli ini Tuhan. Tetapi setelah saya pergi ke sana, hati saya tidak damai. Ya saya pulang lagi. Sebelum saya lanjut pulang ke rumah, saya mampir ke sebuah warung Manado. Saya makan di sana. Dan pekerja itu bertanya kepada saya, Ibu dari mana? Saya katakan, saya dari melihat rumah. Tapi sepertinya kurang suka. Dia bertanya lagi, Ibu mau cari rumah atau tanah? Saya katakan, ya terserah Tuhan lah. Kalau mau dikasih rumah, puji Tuhan. Kalau mau dikasih tanah, puji Tuhan juga. Dia bilang, kalau mau ada. Tapi di Godean mau nggak? Aku bilang, di Godean, aku belum pernah ke Godean. Aku mau cari di daerah Maguwo, daerah-daerah yang banyak mahasiswanya. Karena pandangan saya bahwa kalau banyak mahasiswa pasti agama itu bercampur, bukan mayoritas. Bukan minoritas, kami hanya minoritas, tetapi kami mau cari yang dimana mayoritas, bukan mayoritas seberang, tetapi sama-sama ada Kristen, Katolik, Muslim. Dan dia katakan, coba aja dilihat,
Aku bilang, iya nggak apa-apa. Pada besok harinya kami ke sana. Kami ke sana, dikatakan, berapa harganya? Semeternya 4 juta. Dengan luas tanahnya 200 meter. Saya bilang, pertama, saya kurang minat, hati saya nggak tergerak. Yang kedua, di depan puskesmas, rame, suami saya nggak mau. Kami datang ke lokasi yang kedua. Saya bilang, kayaknya ini sepertinya tidak. Pertama, karena harganya 3,5 juta per meter. Dan itu pun luasnya 200 meter lebih. Uang saya tidak cukup. Dan yang kedua, di depan jalan. Saya mengingat suami saya kurang suka kalau di depan jalan. Karena berlalu lalang kendaraan di sana. Dan akhirnya saya katakan, ya udah, saya pulang nanti lagi ya kalau ada info jual rumah atau tanah. Tiba-tiba temennya itu mengatakan, oh ada ibu, kalau ibu mau ada masuk gang kecil ini. Masuk gang, tapi nggak ke dalam bu, cuma berapa rumah dari sini. Dan saya katakan, iya boleh. Dan saya ke situ. Pertama saya melihat tanah itu, saya sangat tertarik. Berbeda dengan tanah dan rumah yang dari tahun 2019 saya lihat. Berbeda. Di situ hati saya bergejolak bahagia, senang. Nah, yang itu dikatakan oleh orang Jawa, apa ya namanya? Pulung ya, pulung. Oh ini pulung. Tapi belum jadi, tapi aku sudah suka. Kenapa saya suka? Karena saya lihat pas masuk gang itu ada tulisan gereja GKJ. Dan itu yang menarik, salah satu yang menarik saya untuk suka tanah itu. Singkat cerita, saya bertemu dengan pemiliknya. Dia mengatakan harganya, ini harganya. Ternyata dia membutuhkan dana sehingga dia jual di bawah harga. Harga di sana itu harganya 3,5 juta per meter. Karena dia agak masuk ke dalam 3 juta semeter. Tetapi itu yang namanya kalau Tuhan yang merekah-rekah semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Kami harus melewati padang gurun kehidupan dari tahun 2019 sampai tahun 2003. 3 tahun kami bergumul. 3 tahun kami harus melewati ujian kehidupan untuk menerima berkat yang Tuhan janjikan buat kami. Yang terpenting itu adalah berkat abadi, yaitu pembentukan karakter kami, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Kami dilatih selama 3 tahun, 4 tahun itu. Dan di tahun 2023, Tuhan memperkenankan kami bisa memiliki sebuah tanah yang secara manusia dengan dana yang minim untuk mendapatkan rumah di kota Jogja ini sangat sulit. Dan luar biasanya, letak tanah itu, sebagian besar wilayah itu adalah pemeluk agama Kristen. Yang saya bangga kepada Allah saya. Perjalanan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, ada beberapa yang kami suka, tetapi tidak terjadi. Bahkan kami sudah ada satu rumah yang sudah sampai mau ke notaris, tetapi nggak jadi. Ternyata jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Seperti tadi saya katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Secara manusia mungkin orang bilang, itu biasa. Tetapi bagi saya menerima berkat ini. Ada perjalanan yang luar biasa. Saya boleh mengalami Tuhan.
Suami saya boleh mengalami Tuhan, anak-anak saya boleh mengalami Tuhan. Kami mengenal pribadi Yesus. Kami mengenal pribadinya yang memerdekakan kami, yang melepaskan kami dari manusia lama kami, sehingga kami menemui manusia baru yang memperbarui hidup kami. Singkat cerita, tanah itu dijual kurang lebih per meternya 2 juta. Sangat jauh dengan harga pasar. Tempatnya luar biasa. 80% orang Kristen semua. Luar biasa, itu yang saya kagumi dengan cara kerjanya Tuhan. Cara kerja Yesus bagi orang-orang yang mau dilatih oleh Tuhan. Cara kerja Yesus bagi orang-orang yang mau diajar dan dibimbing oleh Tuhan. Itu kami alami. Kami mendapatkan tanah itu. Dan mulai membangun. Di saat kami membangun, kami diizinkan Tuhan juga mengalami trouble. Dengan kesalahpahaman. Tetapi puji Tuhan. Kami mau katakan, kalau Tuhan yang telah menempatkan, Tuhan juga yang akan memelihara. Dan puji Tuhan. Pada tahun yang lalu, Tuhan perkenankan kami boleh masuk di rumah itu. Kesaksian ini yang lebih utama bagi saya, bukan saya memiliki rumah. Memang dasarnya kami ingin memiliki fasilitas atau rumah sendiri. Tetapi kesaksian ini yang lebih utama dalam diri saya, bagaimana saya mengalami Tuhan, bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan, dan bagaimana saya mau belajar dengan Tuhan. Yang di awalnya ekspektasinya sangat tinggi, memiliki uang dari asuransi, uang asuransi yang lumayan besar, bisa membeli perumahan, di perumahan elit di kota Yogyakarta, bisa membeli kendaraan. Tetapi semuanya itu hancur lebur. Diizinkan Tuhan kami tidak mengalami hal itu. Bukan karena Tuhan tidak mencintai kami. Bukan Tuhan tidak menyayangi saya dan suami dan anak-anak saya. Tapi karena kasih Tuhan, karena cintanya kepada kami, sehingga Dia izinkan kami sebelum menerima berkat itu. Kami harus menerima berkat abadi dulu, yaitu pembentukan karakter kami. Kami lepas dari segala kesombongan kami, merasa diri memiliki uang. Tuhan hancurkan semuanya itu. Sehingga di saat kami menerima berkat, menurut manusia kecil, rumahnya hanya kecil, tanahnya kecil. Tetapi berkat abadi itu kami alami. Sampai sekarang pun kami mengalami berkat abadi itu. Sehingga doa-doa kami setiap hari, Tuhan memang kami membutuhkan seperti manusia yang lain. Kami membutuhkan rumah, kami membutuhkan kendaraan. Kami membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh manusia yang lain. Tetapi setelah kami mengalami Tuhan, doa kami hanyalah setiap pagi, setiap malam doa kami. Tuhan, biarlah kami terus menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang menyukakan hati-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kalaupun kami masih hidup, biarlah kami hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami tahu itu berproses, dan kami tahu itu tidak mudah. Tetapi cara pandang kami telah berubah. Karena padang gurun kehidupan, sekolah kehidupan melalui padang gurun, melalui COVID, kami boleh lewati. Dan pada saat ini, kami bersyukur. Benar-benar pertolongan Tuhan nyata atas kami. Dan rumah itu menjadi rumah doa. Rumah itu menjadi rumah berkat. Bahkan menara doa ada di dalam rumah itu. Kami bersyukur, bahkan dengan kehadiran kami di wilayah itu, kami boleh menjadi berkat. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan buat.
Dulunya kami mencari di tempat yang lain, mencari di tempat-tempat yang kami anggap bukan fanatik, orang-orang fanatik. Tetapi Tuhan membawa kami ke suatu wilayah, di mana wilayah itu adalah semuanya orang Kristen. Dan kami menjadi saudara di sana. Kami saling melayani satu sama lain di sana. Kami menjadi berkat di sana. Dan kami percaya kesaksian ini bukan sekedar kata-kata, tetapi kesaksian ini adalah sesuatu kekuatan yang membangun jiwa saya, membangun jiwa suami saya dan anak-anak saya. Untuk kami terus bergantung kepada Tuhan, untuk terus kami berharap kepada Tuhan, dan yang terutama untuk kami terus dan tidak meragukan Tuhan, dan tidak mempercayai, bukan tidak mempercayai, tetapi tetap akan mempercayai Dia apapun yang Tuhan izinkan. Dan kami tahu dan kami sadar ke depan ada hal-hal yang akan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tetapi cara pandang kami berubah, bahwa itu akan membawa kami kepada Kristus Yesus Tuhan kami yang telah mati atas segala dosa dan pelanggaran kami. Inilah kesaksian saya. Biarlah meneguhkan kita semua. Berharaplah kepada Tuhan. Serahkanlah apa yang menjadi pergumulanmu. Dan jangan mengatur Tuhan. Biarlah Tuhan dengan caranya yang sempurna, Ia akan menentukan jalan untuk kita. Ia akan menentukan keberhasilan untuk kita. Ia akan menyatakan kesembuhan pemulihannya atas hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.